Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadilah Ramadan, absen 24. Perkenalkan, nama saya Sigit Ilmiawan, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Anwar Fauzi, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Dawat Saputra dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Tibutra Firman Maulana dari absen 15. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mari simak videonya. 1. Kajian umum tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Menurut para ahli, beberapa jenis ras manusia berasal dari daratan Asia Tengah. Di antaranya Papua Melanozoid, Europoid, Mongoloid, dan Australoid. Ras tersebut kemudian menyebar ke berbagai daerah. Persebaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal. 1. Kehabisan binatang buruan dan semakin sulitnya hasil alam untuk menopang kehidupan mereka. 2. Daerah mereka dilanda bencana atau wabah penyakit. 3. Sering terjadi peperangan sehingga mereka mencari tempat baru yang aman. Dari Teluk Tonkin di Indochina, mereka kemudian menyebar ke Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam sebagai ras Austroasia. Sebagian besar dari mereka inilah yang kemudian menurunkan bangsa Austronesia. Selebihnya mendiami Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia sebagai ras Melayu. Karena kebersamaan asal-usul dari ras yang sama itulah, tidak heran mereka memiliki ciri-ciri yang sama seperti fisik, rambut, dan warna kulit. 2. Kajian khusus para ahli. Yang pertama, kajian arkeolog. Dari hasil penelitian dapat diketahui hasil budaya manusia purba asli Indonesia adalah kebudayaan batu tua. Paletikum, bukti peninggalan batu tua ditemukan di Pacitan dan Nandang. Kebudayaan batu tua kemudian mendapat pengaruh dari daratan asing, yaitu kebudayaan batu tengah. Mesolitikum, para ahli berpendapat kebudayaan Mesolitikum adalah kelanjutan dari kebudayaan Paleotikum yang biasa disebut dengan Epipaleotikum. Madeleine Cholani dari Prancis berpendapat bahwa pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah ras Papua Melanozoid yang berasal dari Basson Hoabin di wilayah Tonkin. Sementara ras Papua Melanozoid dengan kebudayaannya tersebar luas ke selatan, yakni ke daerah Asia Tenggara daratan, Indonesia, dan kepulauan sekitar lautan Pasifik. Kesimpulan yang disebut Madeleine Cholani menjelaskan bahwa asal-muasal bangsa Indonesia bisa dilihat dari alat-alat yang digunakan manusia. Masa Mesolitikum adalah ras Papua Melanozoid yang berasal dari Basson Hoabin. Kedua, kajian linguistik. Berdasarkan penelitian ahli, bahasa yang digunakan di Nusantara termasuk rumpun bahasa Melayu, Polynesia, atau lebih dikenal dengan rumpun bahasa Austronesia. Persamaan ini didasarkan pada penelitian basic vocabulary pada berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat kepulauan Austronesia hingga Polynesia. Prof. Dr. Hajikan berhasil membubuhkan hasil penelitiannya pada tahun 1889. Menurutnya, tanah asal orang-orang yang mempergunakan bahasa Austronesia itu harus dicari di Kamboja, Indochina, dan daratan sepanjang pantai sekitarnya. Dia juga menambahkan bahasa Austronesia itu terdiri dari bahasa Indonesia, Polynesia, Melanesia, dan Mikronesia. Dengan demikian, bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini rumpun. Adanya perbedaan antara bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Batak, Minang, Bali, Dayak, Maluku, dan lain-lain disebabkan karena setelah tiba di Nusantara, para pengguna bahasa itu terpencar. Yang ketiga, migrasi ras-ras manusia kepulauan di Nusantara. A. Ras Papua Melanozoid. Ras Papua Melanozoid berasal dari daerah Tonkin di daerah Basson Hoabin, Vietnam Utara. Persebaran yang dilakukan ras ini sebagian melalui jalur barat dan sebagian melalui jalur timur. Sisa-sisa ras Papua Melanozoid antara lain suku Sakai dari Siak, suku Papua di Papua,
suku Semang di Semenanjung Malaya, dan sebagian lagi mendiami pulau-pulau di Melanesia. Yang ketiga, kajian biologis. Kajian biologis dilakukan untuk mencari kesamaan fisik dan rumpun manusia Indonesia dengan fisik dan kesempurnaan manusia yang hidup di negara-negara lain. Kesulitan para ahli ketika melakukan kajian ini karena belum ada penemuan fosil manusia purba masa percocokan tanam di Indonesia. Oleh karena itu, para ahli mencoba mengisi ketiadaan bukti itu dengan memperhatikan fosil-fosil manusia dari masa tersebut di negara-negara lain seperti Indochina, Thailand, dan Malaysia. Di Thailand, pada masa bercocok tanam, populasi sudah banyak menunjukkan ciri-ciri mongoloid. Hal itu terbukti dari hasil penemuan fosil oleh ahli antropologi asal Thailand bernama Ben Kau. Ciri-ciri dari hasil fosil yang ditemukan antara lain menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pada bentuk kepala, muka, dan gigi. Berdasarkan bukti tersebut, para ahli menduga penduduk Indonesia masa bercocok tanam juga demikian. Namun, satu hal yang pasti bahwa pada masa bercocok tanam, sebagian besar kepulauan Indonesia di bagian barat mempunyai ciri-ciri ras mongoloid yang lebih menonjol, sedangkan di Indonesia bagian timur ciri-ciri ras Austromelanesoid yang lebih dominan. W. Ras Proto-Melayu atau Melayu tua. Termasuk ras mongoloid, mereka berbahasa Melayu, Austronesia. Tempat mereka berasal dari Yunan, daerah Tiongkok Selatan dari tempat asalnya. Mereka menyebar ke daerah-daerah sekitar Teluk Tongkir di Vietnam Utara. Kemudian sekitar tahun 2500 sebelum Masehi mereka meninggalkan tempat tersebut. Sebagian dari mereka melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung, Malaya, terus ke Sumatera dan selanjutnya ke daerah-daerah lain di Nusantara. Sebagian lagi mengambil jalur timur, yaitu melalui Filipina, terus ke Sulawesi dan kemudian ke daerah-daerah lainnya. Mereka adalah pendukung kebudayaan Batu Muda. Sisa-sisa ras Proto Melayu yang masih ada sekarang adalah suku Nias di Pulau Nias, suku Batak, suku Dayak, dan suku Toraja. C. Ras Tetro Melayu atau Melayu Muda. Pendatang dari luar belum juga berakhir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Terjadi lagi migrasi ras Tetro Melayu atau Melayu Muda. Ras Tetro Melayu juga berasal dari daerah Tongking. Ras Tetro Melayu telah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Peralatan mereka umumnya sudah terbuat dari perunggu sisa-sisa ras Tetro Melayu, antara lain suku bangsa Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang.